Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Triguntoro dengan NIM 4212211008 dari kelas Mekatronika Malam 6A. Pada kesempatan video ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek PBL saya yang berjudul PBL MK 622535. Yakni dengan pembuatan board dan GUI converter sensor arus to RS485 komunikasi. Dalam dunia industri modern dan sistem monitoringnya, data adalah segalanya. Jadi, di beberapa sensor yang digunakan di dalam sebuah industri, sensor tersebut ada beberapa tipe. Di antaranya adalah sensor arus analog. Dalam penggunaannya, sensor arus analog ini terbatas. Contohnya misal pada PLC. Pin sensor arus di PLC hanya terdapat beberapa pin saja untuk digunakan oleh sensor arus. Jadi solusinya dibuatlah konverter sensor arus ke komunikasi RS485 untuk ditransfer ke PLC dan kemudian diolah data-data dari sensor tersebut. Baik, di video ini kita akan membahas tentang desain project PBL converter sensor arus ke RS485. Pemilihan konsep desain dari segi desain mekanikal sangat mempunyai banyak manfaat. Di sini saya membahas mengenai desain mekanikal dari segi usability-nya. Bisa kita lihat dari desain gambar mekanikal. Yang pertama adalah aksesibilitas dan penempatan komponen. Dikutip dari Don Norman yang berjudul The Design of Everyday Things tahun 2013, sesuai prinsip visibility dan accessibility dari ergonomi tata letak, pengguna dapat dengan mudah melihat dan mengakses komponen penting tanpa menghalangi komponen lainnya. Baik dari desain tersebut, port power supply dan konektor terminal berada di sisi kiri dan bawah, sehingga memberikan ruang untuk koneksi kabel yang tidak mengganggu pandangan pengguna. Kemudian port input dan output terpisah dari tampilan dan kendali, mencegah kesalahan penanganan dan penggunaan si pengguna. Kedua, minimnya tumpang tindih atau yang disebut dengan overlapping. Dari Salvendi Gabriel tahun 2012 yang berjudul Handbook of Human Factors and Ergonomics, komponen kontrol harus diposisikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan jangkauan yang alami dan nyaman. Bisa kita lihat pada desain tersebut, komponen tidak saling tumpang tindih dan tampilan visual tidak terhalangi. Ini sangat penting untuk memastikan pemeriksaan kondisi komponen berjalan optimal. Yang ketiga, pemisahan zona sinyal dan zona daya. Sesuai dengan prinsip EMC atau Electromagnetic Compatibility dari IEC atau IEEE, koneksi daya dan koneksi data atau logika diletakkan terpisah. Hal ini mengurangi resiko interferensi elektromagnetik dan meningkatkan keamanan pengguna, sehingga alat dapat berfungsi dengan maksimal tanpa adanya gangguan noise
dari sumber daya yang dipakai oleh alat tersebut. Selanjutnya bisa kita tarik garis kesimpulan dari ergonomi usability desain mekanikal ini adalah yang pertama, tata letak sudah cukup ergonomis dengan komponen utama mudah dilihat dan diakses. Seperti yang kita lihat dari desain mekanikal tersebut. Kemudian selanjutnya tidak ada overlap antar koneksi sinyal dan daya. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan zona sinyal dan daya sudah efektif dengan cara memisahkan zona sinyal dan zona daya. Demikian penjelasan mengenai ergonomi usability dari desain mekanikal tersebut. Kemudian sedikit peningkatan yang mungkin bisa diberikan dari desain tersebut adalah yang pertama, memberi label yang jelas pada terminal atau konektor. Yang kedua adalah memberi spasi atau menambah spasi antar komponen dengan fungsi untuk memberikan pendinginan jika misal casing itu tertutup. Kemudian yang ketiga adalah menambah port service seperti USB Type-C, karena di sini yang kami gunakan adalah ESP32 bertipe Type-C. Type-C tersebut berfungsi untuk mengupload program ke microcontroller sesuai dengan fungsi yang dipakai. Baik, demikian video penjelasan mengenai desain mekanikal berdasarkan ergonomi usability-nya. Terima kasih dan selamat malam.